Salah satu kisah terbaikku ialah ketika salah seorang pernah menebeng untuk naik mobil bersamaku, yang mana mereka adalah seorang ayah dan anak, yang mana kejadian ini berlangsung 20 tahun yang lalu. Aku terkejut bagaimana seorang pemuda menempatkan ayahnya di tempat duduk belakang, dan ia duduk di sampingku. Tetapi yang paling aneh, percakapan antara ayah dan anak tersebut sangat panjang, dan berubah dengan ucapan yang keras. Dan aku tidak tahu bagaimana cara menghentikannya, sedangkan aku menyetir mobil dari Mekah sampai Jeddah. Dan ucapan keras itu pun berakhir karena pemuda itu mengangkat tangannya tinggi kepada ayahnya dan mempertegas ayahnya untuk diam. Ini sangat mengejutkanku, dan aku tahu semenjak itu bahwa pemuda itu sering membantah orang tuanya. Dan itu juga bukanlah pertama kalinya terjadi saat ia bersamaku. Setelah 20 tahun, aku melihat pemuda itu yang kini sudah menjadi seorang ayah dan berjalan bersama anaknya yang sudah besar. Lalu aku pun mengajaknya untuk naik mobil bersamaku. Dan kejadian itu terulang kembali di depan mataku sekali lagi. Ketika itu anaknya duduk di sampingku dan membiarkan ayahnya duduk di kursi belakang. Dan ketika mereka bercakap, terjadi perdebatan di antara ayah dan anaknya. Dan aku mendengar hinaan dari si anak kepada ayahnya. Bahkan, ia mengangkat tangannya pada ayahnya dan mengancamnya dengan memukul seperti yang dilakukan sang ayah pada ayahnya sendiri 20 tahun yang lalu. Maka Maha Suci Allah, kejadian yang persis terulang kembali. Perdebatan yang berujung anak mengancam ayahnya dengan pukulan. Karena itu aku memperingatkan atas adabnya yang jelek. Lalu aku menurunkannya untuk meneruskan perjalanannya sendiri. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. Di perjalanan, si pemuda yang kini sudah menjadi ayah itu pun bercerita tentang hidupnya di hari ia naik mobil dengan ayahnya bersamaku sejak 20 tahun yang lalu sampai sekarang. Lalu aku tahu bagaimana Allah Azza wa Jalla Maha Adil tak mengindahkannya dalam maksiat besar, kecuali sebuah durhaka. Sang ayah itu pun sekarang menjadi miskin dan menceritakannya padaku bahwa sejak 20 tahun yang lalu ia tidak pernah berhasil dalam perkara yang baik, kecuali perkara yang gagal, lemah, kerugian yang terulang, dan menceritakan juga tentang istrinya yang menjengkelkan, serta tidak pernah senyum sama sekali padanya. Dan tentang pekerjaannya yang nyaman sampai ia dipecat ke pekerjaan yang lebih hina. Dan ketika ia mendapatkan rezeki yang tidak terlintas pada benaknya, ia pun dirugikan dalam waktu yang singkat. Dan semua hutang-hutangnya menghancurkannya. Keluarganya hampir tinggal di jalanan. Juga sebuah penyakit yang terus menyiksanya hingga hari ini. Padahal saat itu ia masih sangat muda. Setelah itu ia mengakui hal tersebut sambil menangis. Setelah hilangnya waktu, ia sadar bahwa ia memperlakukan orang tua itu seperti hutang, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya padamu. Jika kamu berbuat baik pada keduanya, maka anak-anakmu akan berbuat baik juga padamu. Dan jika kamu berbuat jelek pada keduanya, maka anak-anakmu akan berbuat jelek juga, bahkan lebih. Sang ayah pun sangat menyesal atas pembangkangan pada orang tuanya dahulu, karena kini anaknya melakukan hal yang serupa padanya. Maha suci Allah yang maha adil dan benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, dua pintu yang akan dipercepat siksanya di dunia, yaitu zolim dan durhaka. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.